Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih telah mengklik video ini. Perkenalkan, nama saya Maisa. Saya adalah salah satu mahasiswa yang sedang menimba ilmu di Prodi Ilmu Hukum Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu materi mata kuliah hak kekayaan intelektual, yakni desain industri. Tanpa membuang-buang waktu, berikut penjelasannya. Baik, sebelum kita menggali lebih dalam mengenai hak desain industri, kita harus lebih dahulu mengetahui apa sajakah yang menjadi dasar hukum desain industri di Indonesia. Seperti yang terlihat di layar, dasar hukum hak industri yang pertama ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, sementara RUU Desain Industri sedang dalam pembahasan di DPR. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2005 tentang pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri. Dan yang terakhir ada Permenpan RB Nomor 36 Tahun 2003 tentang jabatan fungsional pemeriksa desain industri dan angka kreditnya. Nah, di sini kita akan memahami mengenai pengertian-pengertian yang ada di dalam desain industri. Salah satu bidang perlindungan hak kekayaan intelektual adalah desain industri. Menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk 3 dimensi maupun 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola 3 dimensi atau 2 dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. Nah, di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, seseorang atau beberapa orang yang menghasilkan desain industri disebut sebagai pendesain. Nah, untuk mendapatkan hak desain industri sendiri haruslah diajukan sebuah permohonan atau permintaan pendaftaran desain industri yang diajukan kepada Direktorat Jenderal. Yang mengajukan permohonan disebut sebagai pemohon. Apabila permohonan atau pendaftaran telah disetujui, maka pendesain diberi hak desain industri. Nah, hak desain industri ini dimaknai sebagai suatu hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Nah, pemegang hak industri ini dapat memberikan lisensi, yaitu izin yang diberikan kepada pihak lain untuk melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, namun bukan pengalihan hak, untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu desain industri yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai hak eksklusif desain industri. Nah, hak eksklusif desain industri ini diatur di dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000, yakni 1. Melaksanakan hak desain industri yang dimiliki oleh pemegang hak. 2. Memberikan hak melaksanakan hak desain kepada orang lain, namun bukan pengalihan hak, contohnya lisensi. 3. Melarang orang lain untuk membuat, memakai, menjual, mengimpor, mengekspor, dan atau mengedarkan barang yang diberi hak tersebut tanpa seizin pemegang hak. Nah, penjelasannya adalah pemegang hak desain industri berhak memberikan lisensi kepada pihak lain berdasarkan perjanjian lisensi untuk melaksanakan semua perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9, kecuali jika diperjanjikan lain. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai subjek hak desain industri, yakni sebagai berikut. 1. Yang berhak memperoleh hak desain industri adalah pendesain atau yang menerima hak tersebut dari pendesain. Yang kedua, dalam hal pendesain terdiri atas beberapa orang secara bersama, maka hak desain industri diberikan kepada mereka secara bersama, kecuali jika diperjanjikan lain. Yang ketiga, jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan kerjaannya, maka pemegang hak desain industri adalah pihak yang untuk
dan atau dalam dinasnya desain industri itu dikerjakan, kecuali ada perjanjian lain antara kedua belah pihak yang tidak mengurangi hak pendesain apabila penggunaan desain industri itu diperluas sampai dengan keluar hubungan dinas. Nah, yang keempat, jika suatu desain industri dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, orang yang membuat desain industri itu dianggap sebagai pendesain dan pemegang hak desain industri kecuali jika diperjanjikan lain antara kedua belah pihak. Yang kelima, ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 tidak menghapus hak desain untuk tetap dicantumkan namanya dalam sertifikat desain industri, daftar umum desain industri, dan berita resmi desain industri. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai desain industri yang berhak mendapat perlindungan. 1. Hak desain industri diberikan untuk desain industri yang baru. 2. Desain industri dianggap baru apabila pada tanggal penerimaan desain industri tersebut tidak sama dengan pengungkapan yang telah ada sebelumnya meskipun terdapat kemiripan. 3. Pengungkapan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 adalah pengungkapan desain industri yang sebelum A. Tanggal penerimaan atau B. Tanggal prioritas apabila permohonan diajukan dengan hak prioritas. C. Telah diumumkan atau digunakan di Indonesia atau di luar di Indonesia. Maksudnya di sini desain belum diungkap, bahkan belum dilakukan komersialisasi atau belum diumumkan atau digunakan di Indonesia maupun di luar Indonesia. Nah, setelah saya membahas mengenai desain industri yang mendapat perlindungan, kini kita beralih kepada desain industri yang tidak mendapat perlindungan. Di dalam pasal 4 diatur bahwa desain industri yang tidak mendapat perlindungan adalah desain industri yang bertentangan dengan 1. Peraturan perundang-undangan yang berlaku, 2. Ketertiban umum, 3. Agama, 4. Kesusilaan. Selain itu, desain industri yang tidak mendapat perlindungan adalah desain industri yang memuat HKI orang lain serta memuat kreasi umum atau negara. Nah, di sini saya sudah mencantumkan 3 contoh desain industri yang tidak mendapatkan perlindungan. Yang pertama adalah sendal yang desainnya mencakup kalimat sensitif, kalimat Allah dalam bahasa Arab yang tentunya pasti jika dijual ke pasaran akan menimbulkan kontroversi dan tidak pantas serta bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan serta agama. Dan yang kedua ini adalah desain gelas yang gambarnya juga melanggar norma-norma kesusilaan dan nilai-nilai agama. Dan yang ketiga adalah desain topi yang menurut saya ini memuat kreasi umum atau negara. Nah, tentu timbul pertanyaan, kemanakah masyarakat harus mendaftarkan desain industri miliknya dan berapakah biaya yang diperlukan? Nah, untuk melakukan pendaftaran, masyarakat bisa melakukan pendaftaran di kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual terdekat atau bisa memberikan kuasanya kepada advokat atau memberikan surat tugas kepada karyawan jika pemohon adalah badan hukum. Sedangkan biaya pendaftaran di awal adalah Rp600.000 per permohonan. Lalu, berapa lamakah waktu perlindungan desain? Nah, jangka waktu perlindungan desain industri adalah 1. Perlindungan terhadap hak desain industri diberikan untuk jangka 10 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan dan tidak dapat lagi dilakukan perpanjangan perlindungan. Kedua, tanggal mulai berlakunya jangka waktu perlindungan sebagaimana dimaksud di dalam ayat 1 dicatat di dalam daftar umum desain industri dan diumumkan di dalam berita resmi desain industri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai prosedur pengajuan desain industri. 1. Mengajukan permohonan pendaftaran desain industri pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan cara mengisi formulir yang disediakan di dalam bahasa Indonesia dan diketik rangkap 3. 2. Pemohon melengkapi formulir permohonan dengan identitas diri. Nah, identitas diri yang dimaksud di sini adalah 1. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pendesain. 2. Nama, alamat lengkap dan kewarganegaraan pemohon. 3. Nama dan alamat lengkap kuasa apabila permohonan diajukan melalui kuasa.
Ketiga, pemohon dan kuasa menandatangani permohonan dengan melampirkan beberapa syarat. Nah, syarat di sini antara lain A. Contoh fisik, B. Surat kuasa khusus dalam hal permohonan diajukan melalui kuasa, C. Surat pernyataan bahwa desain industri yang dimohonkan pendaftarannya adalah milik pemohon atau milik pendesain. 4. Dalam hal permohonan diajukan lebih dari suatu pemohon, maka permohonan tersebut wajib ditandatangani oleh salah satu pemohon dengan melampirkan persetujuan tertulis dari para pemohon lainnya. Selanjutnya, dalam hal permohonan diajukan oleh bukan pendesain, maka permohonan harus disertai pernyataan yang dilengkapi dengan bukti yang cukup bahwa pemohon berhak atas desain industri yang bersangkutan. Dan yang terakhir, yakni membayar biaya permohonan sebesar Rp300.000 untuk usaha kecil dan menengah atau UKM, serta Rp600.000 untuk non-UKM untuk setiap permohonan. Next, saya akan menjelaskan mengenai pengalihan hak desain industri. Nah, hak desain industri dapat beralih atau dialihkan dengan cara pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab-sebab yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan. Nah, pengalihan hak desain industri wajiblah disertai dengan dokumen tentang pengalihan hak dan wajib dicatat di dalam daftar umum desain industri pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dengan membayar biaya sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini. Nah, selain dapat dialihkan, hak desain industri juga dapat dibatalkan. Pembatalan desain industri yang telah terdaftar dapat dilakukan dengan dua cara, yakni 1. Berdasarkan permintaan pemegang hak, 2. Berdasarkan gugatan atau putusan pengadilan. Gugatan pembatalan pendaftaran desain industri dapat diajukan oleh pihak yang berkepentingan dengan alasan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 2 atau pasal 4 Undang-Undang Desain Industri kepada pengadilan niaga. Nah, pembatalan pendaftaran desain industri sendiri mengakibatkan terhapusnya segala akibat hukum yang berkaitan dengan hak desain industri dan hak-hak lain yang berasal dari desain industri tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai penyelesaian sengketa desain industri. Nah, penyelesaian sengketa desain industri diatur antara lain sebagai berikut. 1. Pemegang hak desain industri atau penerima lisensi dapat menggugat siapa saja yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 berupa gugatan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan. Kedua, gugatan diajukan ke pengadilan niaga. Dan ketiga, para pihak dapat juga menyelesaikan perselisihan tersebut melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa. Selanjutnya, saya akan membahas mengenai sanksi pelanggaran desain industri. Sanksi atas pelanggaran hak desain industri diatur di dalam pasal 54 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002, yaitu 1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 9 dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan atau denda paling banyak Rp300 juta. 2. Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud di dalam pasal 8, pasal 23 atau pasal 32 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun dan atau denda paling banyak Rp45 juta. Yang terakhir, apakah manfaat mendaftarkan desain industri? Nah, terdapat beberapa manfaat dengan mendaftarkan desain industri, antara lain 1. Mendapatkan legalitas hukum. Nah, bagi pemegang hak akan mendapatkan legalitas hukum berupa hak eksklusif untuk menjalankan hak yang dimilikinya dan melarang orang lain tanpa persetujuannya membuat, menggunakan, menjual, mengimpor, dan atau mengedarkan barang yang diberikan hak desain industri. Yang kedua, mencegah adanya pemalsuan. Nah, bila desain industri belum didaftarkan, maka akan ada kemungkinan pihak yang menduplikasi atau meniru desain tersebut.
Nah, dengan mendaftarkan desain industri dapat mencegah pemalsuan karena posisi jual pemilik desain menjadi lebih kuat. Yang ketiga, meningkatkan nilai komersial. Nah, desain industri sendiri menjadi aset bisnis yang bisa menambah nilai komersial perusahaan dan produk yang diproduksi. Semakin sukses desain industri, maka semakin tinggi nilai perusahaan tersebut. Yang keempat, desain dapat dijual kembali. Nah, untuk desain yang telah dilindungi dapat dilisensikan atau dijual kepada pihak lain, karena itu dapat menambah profit. Nah, yang terakhir, menciptakan persaingan sehat. Dengan mendaftarkan desain industri, maka dapat menciptakan persaingan yang sehat dan jujur. Dengan begitu, akan bermunculan produk yang secara estetika lebih menarik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan, terlebih terkurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.